Hai teman-teman, di video ini aku akan menyampaikan beberapa hal terkait program meditasi Hoponopono. Jadi mungkin aku akan sampaikan dulu beberapa hal tentang Hoponopononya sendiri ya teman-teman. Hoponopono ini adalah metode penyembuhan dari Hawaii dengan menggunakan atau mengulang-ulang 4 frase pendek. I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. Hoponopono ini bisa diartikan to make things right, untuk memperbaiki yang kurang baik lah, mungkin sederhananya seperti itu ya teman-teman. Dan ini bisa dibilang adalah cara atau salah satu cara untuk membersihkan data yang tersimpan di diri kita, terutama yang sifatnya di bawah alam sadar. Jadi data yang dimaksud adalah misalnya memori, luka atau trauma, limiting beliefs gitu ya, dan, jejak atau residu emosi yang belum sepenuhnya terurai, dan juga program-program lain yang memang tertanam subconsciously di dalam diri kita. Mengulang-ulang 4 frase tersebut itu sudah sangat membantu dan sangat powerful gitu ya. Dan ini bisa bermanfaat untuk misalnya menenangkan sistem saraf kita, melembutkan ego, dan juga membuka hati. Di program ini kita akan menyelam lebih dalam lagi di masing-masing frase tersebut. Dan ini bukan hanya untuk ke diri kita sendiri atau koneksi ke diri kita sendiri, tapi juga ke orang lain dan juga ke Tuhan. Jadi ada 3 aspek atau 3 layers yang disentuh di setiap frasenya, teman-teman. Dengan menyentuhnya secara lebih dalam dan intentionally gitu ya, dengan mengurai masing-masing frase ini secara sadar untuk suatu isu yang memang sedang kita ingin bersihkan datanya itu artinya kita acknowledging our responsibility terkait isu tersebut. Dan dengan menyelaminya lebih dalam, itu juga bisa meningkatkan humility kita. Di sini juga kita bisa menemui rasa bersalah kita, mungkin terhadap diri kita sendiri, ke orang lain, dan juga mungkin ke Tuhan. Ini memang bisa sangat transformatif, teman-teman, dan memerlukan kejujuran, keberanian untuk jujur dengan diri kita sendiri. Dan Hoponopono saat diselami secara mendalam itu bisa membantu kita untuk ya bisa dibilang memiliki keluasan hati ya, yang mana itu akan membantu kita juga dalam menjalani hidup kita ke depannya. Kita juga dalam mengakui, menerima, menjadi humble gitu ya dalam mengambil responsibilities itu tadi. Banyak hal yang kita temui dalam diri kita yang akhirnya itu bisa meningkatkan kebijaksanaan diri kita. Program ini adalah program meditasi selama 4 minggu. Per minggunya kita akan menyelami masing-masing kalimat. Jadi di minggu pertama kita fokus ke I'm sorry. Di minggu kedua kita akan fokus ke frase yang kedua, yaitu please forgive me. Di minggu ketiga kita fokus ke thank you, dan yang keempat I love you. Dan lagi-lagi di keempat-empatnya itu kita akan menyentuh bagaimana hubungannya dengan kita sendiri, orang lain, dan juga Tuhan. Secara pelaksanaannya memang ini program yang akan datang nanti di bulan September, itu adalah batch kedua. Dan ini bentuknya memang banyak melalui meditasi. Dalam 1 minggu itu ada beberapa meditasi.
nggak semua, nggak setiap harinya itu meditasi, jadi diselang-seling juga dengan, mmm, practices yang mandiri gitu ya, latihan mandiri, dan setiap harinya ada journal prompts. Semua video meditasi tersedia di YouTube, di set private, jadi memang tidak terlihat oleh publik. Aku akan share jadwalnya mingguan itu di grup khusus, jadi ada support grupnya. Dan untuk kali ini aku batasi, so far yang bunyi maksimum 10 orang. Program ini cocok untuk teman-teman yang memang membutuhkan ya pemulihan diri, secara emosional, ingin terhubung lagi dengan ketenangan, kedamaian yang ada di dalam diri kita. Karena ketenangan dan kedamaian itu bukan dari luar kita ya, teman-teman. Dengan kita mengakui banyak hal, kita take responsibilities, kita memaafkan dan juga meminta maaf gitu ya, baik ke diri kita sendiri, ke orang lain gitu, atau bahkan ke Tuhan, itu banyak melepaskan beban yang selama ini menutupi inner peace itu tadi. Dan ini juga bisa cocok untuk teman-teman yang istilahnya ingin merasa lebih terhubung dengan Tuhan. Kita ada ya fasenya koneksi dengan Tuhan itu berevolusi ya teman-teman ya. Mungkin di awalnya kita merasa Tuhan itu jauh gitu ya. Tuhan itu sesuatu di luar sana yang jauh. Kita mungkin awal-awalnya menyebutnya juga berdoa sama Tuhan sama yang di atas gitu ya. Tuhan ada di atas sana, kita minta apa minta tolong sama yang di atas, minta perlindungan sama yang di atas gitu ya, itu mungkin kita pernah di fase seperti itu. Dan setelah berproses kita ada sadar, oh Tuhan itu dekat gitu ya. Terus nanti berproses lagi, oh ternyata Tuhan itu di aku dan evolusi-evolusi lainnya. Jadi kalau misalnya mungkin di awal tadi ya Tuhan itu di atas, kita juga mungkin masih ada apa ya, point of view di mana ada hamba, ada Tuhan gitu ya, ada hamba dan ada yang disembah gitu. Di mana itu kadang-kadang juga bisa membuat kita takut sama Tuhan, takut buat salah, takut untuk meminta gitu ya, karena merasa nggak layak, takut ini, takut itu gitu. Dengan Hoponopono itu bisa berubah, teman-teman, gitu. Kita akhirnya bisa ngerasain, "Oh, Tuhan itu deket banget ya. Oh, Tuhan itu ada di dalam aku ya. Oh, Tuhan itu penuh kasih sayang ya. Aku nggak perlu takut, aku nggak perlu khawatir, aku nggak perlu ngerasa nggak layak," dan lain sebagainya, gitu. Dan di saat kita udah merasakan itu juga akan tercermin bagaimana kita akhirnya memproses luka kita, berhadapan mungkin ya dengan orang-orang yang pernah menyakiti kita dan lain-lain gitu. Jadi yang tadinya memaafkan itu kayak sesuatu yang impossible banget, tapi akhirnya bisa terjadi secara alami gitu ibaratnya. Ya ini tentunya perlu berproses dan titik di mana kita sekarang juga tentunya berbeda ya teman-teman, tapi percayalah bahwa ini apa ya, bukan sesuatu yang terlalu advance gitu ya untuk dilakukan, untuk, "Ah, gue masih segini, kayaknya belum bisa." Aku harap itu tidak menghalangi teman-teman untuk akhirnya, apa ya, tidak mengikuti program ini gitu ya, karena yakinlah dimanapun kita saat ini sesuai kesadaran kita masing-masing gitu ya, yang masih berproses pun ini bisa cocok juga sama teman-teman. Walaupun begitu memang ada persyaratan yang aku terapkan di program ini bukan karena ini advance secara level, kesannya hanya untuk orang-orang yang udah lebih apa ya, istilahnya lebih spiritual, lebih tercerahkan, lebih tinggi levelnya gitu, enggak. Persyaratannya adalah sudah menyelesaikan program 60 hari, program meditasi 60 hari, The Path to Self Discovery itu.
teman-teman. Atau kalau dulu sebelum disebut 60 hari, disebutnya adalah program meditasi 21 dan 39 hari. Ini bukan karena Hoponopono ini advance secara levelnya, tapi ini memerlukan kemampuan self regulation yang baik gitu ya. Karena di saat kita perlu menemui bagian terdalam kita, jujur sama diri kita sendiri apa adanya. Ada momennya, aku nggak bermaksud nakut-nakutin, cuman ada momennya kita ngerasa oleng gitu ya, kita ngerasa terlalu emosional mungkin, terlalu katakanlah karena gini ya teman-teman, kita misalnya punya rasa bersalah gitu ya, kita berharap rasa bersalah itu bisa hilang supaya kita jadi lebih ringan. Tapi kadang kita perlu menemuinya dengan apa adanya gitu ya, kita perlu hadir utuh dengan rasa bersalah itu, kita menghadapinya face to face ibaratnya gitu ya, supaya akhirnya kita juga bisa deal with it dengan kesadaran penuh. Nah, di saat itu terjadi, kita mungkin keinget lagi memori, ada rasa ini muncul, emosi lain muncul dan sebagainya, eee, di mana ini again memerlukan self regulation yang baik dalam arti untuk mengembalikan diri kita saat ke-trigger macam-macam itu, balik ke titik tengahnya itu relatif stabil, teman-teman. Relatif cepat bisa, tapi paling nggak udah terlatih. Karena program 60 hari ini kan, setiap hari itu meditasi ya, dan meditasinya itu ada bagian tertentu yang diulang terus-terusan, terutama bagian sadar nafas. Dilakukan selama berhari-hari, itu tentunya membuat suatu fondasi yang kuat di diri teman-teman yang sudah mengikuti ya, apalagi mengikutinya benar-benar secara rutin dan konsisten. Ya, mungkin akan keseret sedikit, mungkin akan oleng sedikit gitu ya, mungkin akan ke-trigger dan segala macam, tapi udah terbiasa balik lagi ke nafas, udah terbiasa juga sadar penuh bahwa aku bukan emosiku, aku bukan pikiranku. Aku adalah penyaksi dari emosiku, aku adalah penyaksi dari pikiranku, itu yang berulang-ulang dan pengulangan repetition yang sekian lama itu nggak bisa apa ya, itu nggak bisa dipungkiri ada hasil nyatanya dan itu suatu fondasi yang memang dibutuhkan untuk program ini. Kalau teman-teman yang belum pernah mengikutinya, tapi berminat untuk mengikuti program Hoponopono ini, aku sarankan untuk mengikuti yang 60 hari batch berikutnya. Sepertinya di bulan September juga, Hoponopono batch 2 nanti di September, teman-teman bisa ikut yang 60 hari di batch keempat itu di bulan September, untuk nanti mengikuti Hoponopono yang batch ketiga, yang mana itu baru tahun depan. Sekitar bulan Maret. Ini bukan apa-apa, aku memang dapatnya bunyinya, dapat arahannya setahun tuh hanya 2 kali dan dijanakin 6 bulan. Jadi ya September ya mungkin nanti baru Maret gitu ya. Dan dari sejak nanti selesai 60 hari, mulai dari September itu, nanti kan teman-teman juga setelah menyelesaikan programnya, ya dilatih terus-terusan sehingga fondasinya juga semakin, jejak gitu ya, semakin kuat, semakin stabil saat mengikuti program Hoponopono yang batch 3 di tahun depan. Nah, untuk teman-teman yang memang sudah selesai program 60 hari atau 21 dan 39 hari tapi udah cukup lama dan mungkin sejak itu selesai agak bolong-bolong gitu ya latihan mandirinya, karena aku selalu sampaikan bahwa program tersebut, program-program meditasi atau apapun di LTA itu pintu gerbangnya, tapi rutinitas kelanjutan setelah program ya itu ada di tangan peserta masing-masing gitu ya. Programnya sendiri aja waktu dijalanin itu kan tergantung gimana teman-teman yang menjalaninya, komitmen nggak ke dirimu sendiri, disiplin nggak, rutin nggak, konsisten nggak, itu kan balik ke yang melakukannya gitu ya. Nah, kalau itu memang dilanjutkan, tentunya bisa dibilang relatif aman dalam tanda kutip ya untuk mengikuti Hoponopono yang September. Tapi kalau misalnya selesai programnya udah mungkin 3 4 bulan yang lalu, terus sehari-hari kurang ada maintenance-nya gitu ya,
untuk berlatih rutin dan konsisten, aku sarankan teman-teman boleh persiapkan diri dulu, boleh secara mandiri kalau misalnya dari LTA, mungkin yang bisa aku tawarkan itu adalah meditation bundle, self awareness meditation bundle. Itu isinya ada beberapa, meditasi dasar yang memang dari program 60 hari, bundling ini tersedia aksesnya selama 30 hari. Dan teman-teman bisa atur waktunya sendiri karena nggak ada jadwal, nggak ada apa, memang ini bukan program gitu ya teman-teman, emang meditation bundle aja itu dibuat untuk teman-teman yang memang cocok dengan pendekatan meditasi, tapi mungkin belum memerlukan atau kurang cocok untuk yang sifatnya jangka lebih panjang ya, atau terstruktur yang formatnya benar-benar daily, tertata gitu. Jadi ini suatu fleksibilitas yang tentunya bisa diakses oleh semua orang, tapi kalau misalnya again dari teman-teman yang udah pernah mengikuti program meditasi dan butuh persiapan bisa pakai itu, tapi kalaupun enggak silahkan menggunakan atau cara-cara sendiri karena ini kan nanti teman-teman sendiri yang ngerasain gitu ya, daripada nanti, pondasinya kurang stabil di saat di tengah-tengah program nanti jadi kayak, apa ya, keteteran gitu ibaratnya kan, eee, apa ya, sayang ya teman-teman ya gitu. Alangkah baiknya masuk ke program ini juga udah siap gitu untuk memang menyelam ke dalam diri ya. Ini latihan menurunkan ego sih, menurunkan tembok kita sendiri gitu ya. Emang kayak udah full full surrender aja, copot semuanya, aku ngikut di jalan Tuhan. Dan oh ya satu lagi, ini kan ada support group ya. Aku sih mengajak teman-teman, encourage teman-teman semua untuk yuk kita saling berbagi gitu di grup itu. Aku harap berbagi itu juga bukan jadi suatu paksaan gitu ya teman-teman, tapi sesuatu yang dilakukan secara sadar untuk berbagi berkah juga ke yang lain gitu. Berbagi artinya kita juga memperlancar flow energi kita sendiri sebenarnya gitu ya. Kita nggak hanya menerima cerita orang, tapi kita juga memberikan cerita kita. Kita sama-sama ciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk kita saling berproses, saling berbagi berkas, saling berbagi inspirasi. Karena itu akan membentuk suatu energi kolektif yang kuat dan positif hopefully gitu ya. Sehingga akhirnya energi intensi kita bersama secara kolektif itu pun nggak hanya mempengaruhi kita yang sedang berproses di dalam satu grup ini, tapi juga akhirnya energi kebaikan itu pun terpancar keluar kita secara kolektif teman-teman. Jadi secara nggak langsung kita juga memberkahi eh, makhluk-makhluk lain, jiwa-jiwa lain di luar sana. Mungkin itu teman-teman. Hopefully dari apa yang aku sampaikan ini paling nggak udah memberi gambaran besar ya, program ini seperti apa. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan silakan chat aku ya. Terima kasih teman-teman.